Berkat Sintayong, timnas Indonesia U23 memiliki modal permalukan Thailand. Gerald Vandenberg kuliti taktik Thailand dengan percaya diri. Pelatih Vietnam bersyukur terhindar dari Indonesia di semifinal Piala AFF U23. Punggawa Garuda Muda yang bisa menggantikan peran Arkan Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pelatih Vietnam bersyukur bisa terhindar dari timnas Indonesia di perempat final. Punggawa Garuda Muda yang bisa gantikan peran Arkan Fikri. Selanjutnya, Gerald Vandenberg kuliti taktik Thailand dengan percaya diri. Dan yang terakhir, berkat STY, timnas Indonesia pernah permalukan Thailand. Coba kita saksikan bersama ya. Pelatih Vietnam U23 Kim Sang-sik memberikan reaksi lega setelah terhindar dari timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Sebagaimana diketahui, skuad The Young Golden Star Warriors datang ke semifinal sebagai perwakilan dari grup B. Vietnam U23 mengoleksi poin sempurna dari dua laga yang dijalani. Suatu catatan mengerikan mengingat Vietnam ditangani pelatih berpengalaman yakni Kim Sang-sik yang mampu menggondol juara Piala AFF senior tahun lalu. Kendati begitu, di Piala AFF U23 kali ini, Kim Sang-sik turut respek terhadap timnas Indonesia U23. Ketika ditanya mengenai apakah dirinya lebih suka menghadapi Indonesia atau Filipina di semifinal, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku bersyukur menghadapi Filipina karena terhitung tim tamu di turnamen ini. Sebab menghadapi timnas Indonesia U23 tentunya akan berbeda, mengingat tim asuhan Gerald Vandenberg merupakan tuan rumah. Kami percaya diri siapapun yang akan kami hadapi di babak manapun, tapi saya ingin mengatakan bahwa Filipina juga tim tamu di sini. Jadi, melawan Filipina ketimbang Indonesia adalah hal yang saya inginkan. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan kami akan melaju ke final. Ujar Kim Sang-sik. Sebelumnya, Kim Sang-sik sendiri mengakui bahwa skuad Garuda Muda memang salah satu tim penantang gelar juara. Hal itu juga didasari fakta bahwa timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal dengan catatan tanpa kebobolan. Namun, untuk menantang Vietnam di partai final, skuad asuhan Gerald Vandenberg harus menyingkirkan Thailand pada semifinal yang akan berlangsung pada Jumat mendatang. 1. Raihan Hanang. Kehilangan Arkan Fikri sangat dirasakan oleh timnas Indonesia U23. Hal itu menjadi kendala utama bagi Gerald Vandenberg untuk menatap laga semifinal mendatang. Kendati begitu, pelatih asal Belanda tersebut bisa memaksimalkan sosok Raihan Hanang. Alasannya, Raihan juga memiliki visi bermain yang baik dengan kemampuan skill yang mumpuni serta punya pengalaman yang matang. Hanya saja, di laga kontra Malaysia lalu, gelandang Persija Jakarta itu masih memiliki egois tinggi dan kurang mendalami perannya sebagai gelandang pengganti Arkan Fikri. 2. Tony Firmansyah. Tony Firmansyah juga merupakan gelandang andalan timnas Indonesia U23 yang selalu mendapatkan kesempatan menjadi starter di Piala AFF U23 2025. Namun selama ada Arkan Fikri, Tony Firmansyah lebih beroperasi sedikit lebih dalam. Tetapi saat Arkan Fikri absen, Tony Firmansyah juga memiliki kemampuan untuk berperan sebagai gelandang serang timnas Indonesia U23. Pasalnya, Tony Firmansyah juga memiliki naluri menyerang yang tinggi, visi bermain yang baik untuk mengatur serangan, dan punya kekuatan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Jika Tony Firmansyah bermain lebih didorong ke depan untuk digantikan Arkan Fikri, maka penggantinya bisa mencoba Ahmad Maulana di posisi gelandang bertahan, meski kini lebih sering main sebagai bek kanan. 3. Dominikius Dion. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg juga masih memiliki Dominikius Dion. Pemain PSS Sleman tersebut merupakan pemain berposisi gelandang tengah yang juga bisa bermain di bek kiri dan sayap. Dominikius Dion yang memiliki kecepatan dan kemampuan dribbling yang baik bisa saja dicoba untuk menggantikan Arkan Fikri. Terbukti saat ia masuk babak kedua kala menghadapi Malaysia. Dion mampu memberi warna tersendiri dan menjadi penyeimbang lini tengah Garuda Muda. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg menunjukkan mentalitasnya jelang laga semifinal Piala AFF U23 2025. Alih-alih ketakutan menghadapi penantang berat yakni Thailand, pelatih berusia 61 tahun tersebut justru langsung bergegas menganalisa taktik lawan.
Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Gerald Vandenberg turut mengunggah beberapa foto momen timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025. Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan bahwa perjalanan timnas U23 Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025 belum selesai. Gerald Vandenberg berjanji bakal berusaha semaksimal mungkin agar Garuda Muda bisa menjadi juara di turnamen ini. Terkait persiapan, pelatih yang juga menjadi asisten Patrick Kluivert itu merasa pantas Thailand berada di babak semifinal. Hal tersebut sekaligus membuat Gerald Vandenberg menganalisa lebih dalam kekuatan tim Gajah Perang Muda. Saya baru menonton cuplikannya. Dari yang saya lihat, mereka sangat terorganisasi. Kami akan mempelajari mereka lebih lanjut karena jelas mereka layak berada di semifinal, kata Gerald Vandenberg dikutip dari Berita 1. Berbicara mengenai permainan yang terorganisir, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia U23. Terlebih, Jens Raven dan kawan-kawan begitu kesulitan mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir. Untuk itu, selain fokus menganalisa kelemahan lawan, Gerald Vandenberg wajib menemukan solusi ketajaman lini serang skuad Garuda Muda. Ex-pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali membuat heboh lantaran turut andil jelang laga Garuda Muda menghadapi Filipina. Kedatangan Sintayong juga membuat nyali Jens Raven dan kawan-kawan tidak ciut, bahkan membuat Gerald Vandenberg bangga. Bagaimana tidak, timnas Indonesia U23 punya rekam jejak positif dari pertemuan terakhir melawan Thailand di level U23. Mereka berhasil menang dengan skor 3-1 di semifinal Piala AFF U23 2023 ketika Sintayong memimpin skuad Garuda Muda. Pada saat itu, timnas Indonesia U23 tidak diunggulkan lantaran hanya lolos sebagai runner-up terbaik. Namun, di semifinal kontra Thailand, mampu sukses unggul lebih dulu sejak menit ke-10 lewat gol Jim Kelly's Royal. Pada menit ke-23, Muhammad Ferrari menggandakan keunggulan, namun dibalas Thailand melalui Chukit Wan Prapao 4 menit kemudian. Bahkan, skuad Garuda Muda mampu mencetak gol terakhir hingga membuat supporter Thailand bergemuruh. Sebab saat itu Thailand menjadi tuan rumah turnamen. Mentalitas timnas Indonesia U23 patut diacungi jempol kala itu. Meski pada akhirnya kalah menghadapi Vietnam di partai final, namun Ferrari dan kawan-kawan berpotensi kembali mengulang kesuksesan lawan Thailand terlebih dahulu. Terlebih, Ferrari sendiri sudah memiliki pengalaman pertemuan sebelumnya. Adanya pemain berpengalaman yang telah dipercaya Sintayong pada edisi sebelumnya menjadi bukti nyata bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut turut berjasa untuk perjuangan talenta muda timnas U23 saat ini. Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.